Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vimia Ulfa Zahra Lubis. Saya mahasiswi dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Bank Sentral Asia atau BCA. Mari kita bahas sejarah dan penjelasan tentang produk serta kelebihan-kelebihan Bank Sentral Asia atau BCA. Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA didirikan di Indonesia tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Connecting Factory dan mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober tahun 1956. Kantor pusat Bank BCA berlokasi di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta 1030 Indonesia. Pemegang saham sebesar 5% dari BCA adalah PT Dwi Muria Investama Andalan sebesar 54,94%. Pemegang saham PT Dwi Muria Investama Andalan adalah Saudara Robert Budi Hartono dan Saudara Bambang Hartono, sehingga pengendali terakhir di Bank BCA adalah Saudara Robert Hartono dan Bambang Hartono. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Bank BCA adalah bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. Saat ini, Bank BCA memiliki 1.242 cabang terdiri dari kantor wilayah, kantor non-wilayah, dan kantor cabang di seluruh Indonesia, serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan Singapura. Bank Sentral Asia Tbk memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 14/1957 dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Pada tanggal 11 Mei tahun 2000, BCA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana BCA sebanyak 662.400.000 saham dengan jumlah nilai nominal Rp500 dengan harga penawaran Rp1.400 per saham. Setelah mengetahui sejarah singkat BCA, Anda pun perlu mengetahui berbagai macam produk keuangan yang dimiliki oleh satu bank swasta terbaik sekaligus populer di Indonesia ini. Berikut ini adalah beberapa produk BCA yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah tahapan BCA. Tahapan atau tabungan hari depan BCA adalah salah satu produk yang dimiliki oleh Bank BCA. Tabungan ini sangat populer dikarenakan praktis dan inklusif karena sudah termasuk paspor yang dapat digunakan sebagai kartu debit dan digunakan untuk bertransaksi di ATM atau mengambil tunai. Yang kedua ada tahapan ekspresi. Jika menghendaki tabungan dengan setoran awal tidak terlalu besar, tahapan ekspresi jawabannya. Setoran minimum dan selanjutnya hanya Rp50.000 saja. Uniknya lagi, Anda bisa memilih berbagai macam desain gambar pada kartu ATM banyak 50 pilihan. Yang ketiga adalah tahapan gold. Tabungan jenis tahapan gold sangat cocok apabila digunakan oleh Anda yang memiliki suatu bisnis karena mampu membantu perihal perencanaan finansial, mampu memberikan kemudahan lainnya dalam menjalankan usaha. Tak hanya itu, dengan tahapan gold, transaksi dapat dilakukan selama 24 jam tanpa henti. Yang keempat, yaitu adalah tahapan berjangka. Tabungan BCA jenis tahapan berjangka punya banyak peminat, sebab dapat digunakan sebagai simpanan untuk investasi masa depan. Tahapan berjangka dikhususkan pada individu untuk memberikan setoran secara rutin pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dibandingkan dengan tabungan BCA lainnya, bunga dari tahapan berjangka terus lebih tinggi dan cukup menguntungkan nasabah. Besaran bunganya yaitu dari 1,6 sampai 2,6% tergantung berapa lama
jatuh tempo, dan jumlah nominal saldo di dalam tabungannya. Yang kelima, yaitu adalah tabunganku BCA. Produk tabunganku BCA termasuk tabungan dengan setoran paling terjangkau, yaitu minimal Rp20.000 dan setoran tiap bulan minimalnya hanya Rp10.000 saja. Limit penarikan tunai hariannya mencapai Rp7 juta dan maksimal jumlah transfer dalam sehari adalah Rp15 juta. Meskipun setorannya cenderung terjangkau, produk tabunganku dari BCA ini pun memiliki kekurangan. Kekurangan dari produk finansial BCA ini yaitu tidak adanya fitur internet banking. Yang keenam, Tapres BCA. Tapres BCA merupakan produk finansial yang memiliki kemudahan perihal suku bunga dan kepraktisannya. Sebab Tapres BCA tidak mendapatkan buku tabungan melainkan diganti dengan rekening koran agar laporan keuangannya lebih bersifat pribadi. Yang ketujuh adalah simpanan pelajar. Simpanan pelajar sesuai dengan namanya berarti tabungan yang dikhususkan kepada para pelajar mulai PAUD atau TK, SD, SMP hingga SMA dan usia maksimalnya adalah 17 tahun. Namun belum ada KTP. Yang terakhir adalah deposito. Produk deposito dari BCA memberikan fitur menabung dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, mulai dari jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun. Menariknya, di deposito BCA ini, Anda dapat memiliki 9 jenis mata uang. Bank BCA tentu memiliki beberapa kelebihan, sehingga membuatnya diakui oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah rincian keunggulan BCA dibandingkan bank yang ada. Yang pertama adalah kenyamanan dan keamanan transaksi. BCA memiliki sistem keamanan yang terbaik dan berlapis, dan telah bekerja sama dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga Anda tidak perlu khawatir saat melakukan transaksi di BCA. Yang kedua, yaitu praktis, mudah digunakan, dan banyak pilihan produk. BCA menyediakan berbagai produk keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka dapat memilih jenis tabungan atau produk berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, ada keuntungan dari suku bunga. Menabung di BCA mampu menguntungkan baik individu maupun perusahaan. Hal ini karena adanya suku bunga dengan besaran tertentu mampu memberikan tambahan keuntungan jika semakin banyak jumlah yang ditabung. BCA seringkali mengadakan event-event menarik sekaligus berhadiah. Maka dari itu, setiap nasabah memiliki kesempatan untuk memenangkan undian berhadiah. Sekian yang saya sampaikan mengenai Bank BCA. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf.